Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Itu di UIN Wali Songo, silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada disposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa mutakosono rahimakumullah. Di pagi Jumat 6 September tahun 2024, Al-Fakir menyapa kembali kepada saudaraku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, besok Sabtu 7 September kita akan menyimak dan melihat diskusi ilmiah tentang Kapsan Nasabah Alawi yang diadakan di Roboto Alawiyah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan mencapai tujuan, itu untuk mencari kebenaran. Sudah cukup energi kita terkuras selama 2 tahun kurang lebihnya. Sering kita melihat tontonan yang tidak elok dan tidak pantas ditunjukkan oleh kita semua. Pemandangan yang tidak pantas dilihat oleh saudara-saudara kita yang lain. Celak caci berseliweran, hoax seakan jadi tradisi, fitnah bukan suatu yang dianggap hal yang tabu. Nah, disinilah saatnya semua pihak dari dua kubu, dua sisi ini membuktikan siapa yang benar-benar membawa kebenaran, siapa yang benar-benar datang dengan hujah-hujah ilmiah, atau jangan-jangan narasi itu hanya sebuah narasi yang itu tidak ada tujuan baik. Kata-kata ilmiah hanya sebuah casing, sebuah bungkus yang faktanya itu ada niat-niat yang tidak baik. Oleh karena itu, besok saatnya adalah pembuktian, terutama dari pihak Pak Imad, karena kalianlah yang memulai, kalian yang menabuh gendang pertama. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap kepada Pak Imad dan kawan-kawan, terkhusus Pak Imad sendiri, untuk mau hadir ke Roboto Alawiyah, menjawab undangan dengan baik. Jangan ada framing dan narasi yang tidak-tidak. Selama ini banyak narasi berseliweran, konten-konten disuarakan yang katanya fik Imad nggak akan hadir di Roboto Alawiyah ataupun alasannya. Dan bahkan saya pun menyimak video Pak Imad yang pengen diskusi di UIN Wali Songo. Dan saya nggak mau mendengarkan kata-kata itu. Yang penting saya sangat berharap saudara Pak Imad datang ke Roboto Alawiyah besok untuk mempertanggungjawabkan karya yang saudara buat yang selama ini diklaim sebagai karya ilmiah. Tentu pertanggungjawaban pertama yang akan ditanyakan, betulkah itu karya ilmiah? Itu hak privasi saudara ya. Kita tidak bisa mengarahkan atau menyuruh. Kita hanya memberikan saran dan pandangan. Jadi saatnya yang tepat ya, besok saudara datang ke Roboto Alawiyah untuk membuktikan kepada khalayak umum kalau selama ini narasi saudara itu benar punya dasar, narasi saudara benar-benar punya alasan dan dasar yang kuat. Kalau saudara ini adalah seorang gentleman, seorang jawara, seorang kesatria, pembela kebenaran, bukan pembenaran. Situ besok saatnya yang tepat. Nggak usah alasan sana sini, nggak usah memberikan narasi yang terlalu berlebih-lebihan, nggak usah nyap-nyap terlalu banyak, Pak. Tidak usah banyak ngomong ngalor ngidul, barat, timur, utara, selatan, nggak usah. Kita bukan kemarin sore. Ya, buktikan omongan saudara besok. Lelaki itu nggak banyak bicara, Pak. Orang berani itu nggak banyak bersuara. Harimau itu nggak banyak mengaum, Pak. Dia dikenal raja hutan, pemberani.
Tapi bagaimana karakter harimau itu? Nggak banyak ngaum, tapi sekali ngaum itu musuh bikin lemas, bikin takut dan ketar-ketir. Nah, selama ini Bapak itu banyak bicara, banyak narasi. Suara Bapak terlalu menggema dan memekak telinga, tapi faktanya selama ini Bapak itu kabur dan kabur, ngeles dan ngeles. Makanya selama ini saya tidak menganggap omongan saudara tentang diskusi di Robitul Alawi ataupun di UIN. Saya anggap itu nggak ada. Jadi nggak usah banyak omong, saya siap menghadapi 20 habaib umpamanya. Udah cukup head to head, gimana nanti hasilnya. Ya, dan yang lainnya seperti Bang Haji Roma Irama ya, yang mengatakan hakul yakin nasab alwi terputus. Silakan membuktikan kata-kata hakul yakin itu. Benarkah alasan-alasan Pak Haji sekuat kalimat hakul yakin, sehebat kalimat hakul yakin? Karena hakul yakin kalimat level paling tertinggi dari keyakinan. Atau jangan-jangan Pak Haji bicara tanpa memahami apa arti daripada kalimat hakul yakin, atau memang membuat istilah sendiri? Itu yang perlu kita kaji dan perlu kita simak nanti besok. Ya, sebab memang saudara bukan seorang kiai, seorang ustadz atau mufti apalagi. Tetapi ini kalau memang untuk mencari kedamaian untuk masyarakat, untuk umat, tentu kalau bicara tidak asal bicara. Punya dasar yang itu ilmiah. Untuk saudaraku Sugeng, saudara harus tahu sebenarnya ya, kalau ilmu agama itu jangan disamakan seperti ilmu formal, Pak. Bisa baca dan unduh di Google, berguru sama Wikipedia. Ilmu agama itu beta'allum, innamal ilmu beta'allum. Lewat guru, Pak. Dan ulama kita itu nggak sembarang bikin kaedah ilmu. Nggak sembarang menyampaikan. Punya dasar yang kuat. Tidak semua orang punya pikiran bisa bebas bernarasi tentang masalah agama seperti Bapak ini. Kalau Bapak kaji ilmu hadis, nggak gampang syaratnya. Harus itu sulus sanad, adalatul rawi, dhabtul rawi. Ya, salamatul matan wa sanad minasyudud, salamatan minal illah. Itu nggak gampang, Pak. Jadi jangan dibilang itu kita wajib membantah Mbah Memun, Ki Nawawi, dan kiai yang lainnya yang Bapak sebut itu. Wajib membantah, subhanallah. Dengan alasan beliau-beliau itu tidak didasari ilmiah. Nah berarti kan Bapak punya standar ilmiah sendiri tuh. Coba tuh, kalau itu pertanggungjawabkan nanti besok di Robitul Alawi itu. Ya. Nah, para pemirsa, terus lagi yang saya sangat berharap hadir ya semuanya ya yang disebut namanya itu di Robitul itu yang diharapkan hadir. Juga tuh guru gembol ya, yang selama ini nyap-nyap itu, salahkan di itu mengasih betul dalam masalah nasab. Bicara DNA, bicara kemungkinan apakah mungkin ya, nasab Ba'alawi, turunan Ba'alawi maksudnya begitu berkembang pesat dalam sekian abad. Saatnya Pak Gembul membuktikan tuh besok tuh. Jangan berasa saya kan hanya YouTuber, kok diundang saudara YouTuber. Kalau saudara merasa YouTuber harus tahu diri, Pak. Ya, jadi jangan kan YouTuber ngomong asal bicara. Sebab bisa jadi banyak orang percaya dengan omongan Bapak gitu. Bisa jadi orang itu meyakini kebenaran omongan Bapak. Bapak harus tahu itu tanggung jawab nanti. Kalau yang apa Bapak sama itu adalah sebuah kesalahan, berarti penyesatan. Berarti Bapak menyesatkan banyak orang. Nah, jadi jangankan YouTuber asal bicara. Maka saya sangat aneh, saya sudah lama menyimak Bapak begitu ya. Bicara kitab Fathul Hijar, ini kitab memalukan. Di mana memalukannya? Kalau kitab itu dibaca halayak umum, ya enggak dibedah, dikaji dan disampaikan kepada semua orang, mungkin memalukan, Pak. Itu kitab itu tentu kitab yang dibacanya di ruang tertutup. Lalu komentar juga tentang kitab alim muta'alim. Ya enggak, ini kitab tidak lagi kondisional dengan zaman, dengan juga sanad riwayatnya ini di mana.
Ini ulama-ulama nggak pernah ya mempermasalahkan kitab ini. Dalam pesantren belum saya dengar sampai saat itu mempermasalahkan kitab Ta'lim Muta'alim. Beliau-beliau yang ahli di bidangnya, Bapak-bapak YouTuber kok begitu berani gitu ya, memandang miring, komentar miring dengan kitab-kitab ini. Nah, jadi besoklah Bapak saatnya membuka takbir kebenaran yang Bapak yakini itu. Ya, saudara Nur Yahya juga harap hadir besok. Jangan nyap-nyap di belakang layar doang. Ya, jangan bernarasi itu kan nggak netral tempatnya. Kok tertutup? Durang terbatas. RA sudah klarifikasi, sudah menjelaskan. Tertutup bukan berarti tidak bisa ditonton oleh orang banyak. Kita semua bisa nonton di ruang kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Ya. Apalagi? Mau gimana lagi? Jadi kalau saudara-saudara gentle, sudahlah jangan banyak narasi demi umat. Umat sudah cukup dilelahkan, dicapaikan dengan narasi-narasi saudara yang penuh banyak kedustaan, kebohongan, hoax, dan fitnah juga adu domba. Kalau saudara tanpa saudara sadari melahirkan caci maki, cela mencela di antara kita. Dan itu menguras energi, buang energi, Pak. Nah, jadi kalau saudara memang benar-benar untuk membuktikan kebenaran, besok saatnya. Dan nanti di UIN Wali Songo tanggal 10 RA sudah berjanji akan hadir. Nggak usah bikin narasi-narasi yang enggak. Ini kan narasi yang itu menyampaikan bahwa diskusi di UIN Wali Songo terancam batal. Kalau itu batal, maka Robito juga dibubarkan. Itu narasi apa itu? Hah? Itu jelas itu narasi-narasi itu memberikan makna yang tersirat bahwa saudara itu sudah ketakutan gitu. Takut kebenaran muncul. Takut kebenaran hadir di tengah umat. Kalau saudara menunjukkan kebenaran, ini saat yang tepat, ayo diskusi. Robito sudah menyiapkan waktu dan tempat, dan Robito siap hadir nanti besok di UIN Wali Songo. Jadi tidak ada alasan narasi yang macam-macam. Narasi yang tidak mendidik umat. Narasi seorang pengecut, seorang pecundang. Ingat Pak Imad, khususnya saudara. Kalau saudara seorang kesatria, seorang pemberani yang saudara menantang kepada semua ulama, saatnya yang tepat besok loh Bapak hadir di acara Robito Alawiyah. Bapak hadir di acara UIN Wali Songo. Gak usah banyak bicara. Lelaki tulen, lelaki gentle itu gak banyak bicara, Pak. Harimau itu raja rimba. Gak banyak mengaum. Tapi sekali mengaum, itu bikin lemas lawan dan bikin ketar-ketir lawan. Selama ini Bapak hanya narasi-narasi di mimbar. Memframing diri saudara seakan-akan pemberani hebat, orang hebat. Baik ilmu maupun fisiknya. Tapi selama ini fakta tidak membuktikan itu. Justru Bapak selama ini mencerminkan seorang pecundang, pengecut, takut kebenaran. Selama ini Bapak sering berkata dusta, fitnah sana sini. Tidak mencerminkan seorang kiai, seorang ulama mengharapkan umat itu damai. Umatnya itu bernaung dalam ukhuwah Islamiyah, cinta, kasih, dan asuh. Dan perlu diingat fatwa yang paling sesat dari saudara, yang itu banyak ditiru oleh kawan-kawan saudara dan penggemar saudara, pengagum saudara apa? Satu kesan oknum disematkan pada satu klan. Ini tidak dibenarkan dengan cara apapun, dengan dalil apapun. Baik dalil akli, dalil adi, baik dalil akli, dalil adi ataupun syar'i. Enggak ada. Orang awam pun tidak akan membenarkan bahasa begitu, Pak. Satu klan, satu oknum yang saya maksud itu disematkan pada semua klan. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, kali ini saya bicara cukup dengan ekspresi yang menggebu-gebu karena saya sangat semangat untuk menyimak acara debat besok di Robito dan juga di UIN Wali Songo. Nah, itu saat yang disungguh oleh semua umat. Ya, jadi jangan membuat narasi seakan-akan besok gagal, besok bubar, harapan gagal dan bubar. Nah, itu nggak beres itu begitu. Itu adalah narasi yang keluar dari mulut-mulut pecundang, pengecut, takut akan kebenaran. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.